Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Bidan Nezel akan melakukan penjelasan tentang KB Barrier. Nah, pengertian dari KB Barrier itu adalah perangkat yang berupaya mencegah kehamilan dengan cara menghalangi sperma bertemu dengan sel telur. Nah, yang sifatnya sementara, berbentuk bulat, cembung, lembaran. Nah, maksud dari sifatnya sementara yaitu pemakaian KB Barrier sendiri ketika saat ingin berhubungan. Nah, jenis kontrabarrier ada beberapa, yaitu kondom, diafragma, spon, dan spermisida. Nah, kondom merupakan sarung atau sarung karet yang terbuat dari berbagai bahan kondom sendiri. Ada dua, yaitu untuk kondom pria dan kondom wanita. Nah, untuk efektivitas pada kondom tersebut 98%, Mbak. Kedua, indikasi umum alat kontrasepsi. Kelebihan dari kondom ini, alat ini adalah perlindungan terbaik terhadap penyakit menular seksual atau IMS. Dapat digunakan dengan aman, tidak mempengaruhi produksi ASI. Kondom sendiri juga tidak mempengaruhi pengaruh hormon. Kekurangan, kondom bisa robek atau lepas ketika digunakan saat berhubungan. Jika tidak digunakan dengan benar, dan juga menimbulkan gejala alergi pada beberapa orang yang tidak cocok. Cara pemakaian, pertama kemasan dilihat tanggal kadaluarsanya, Mbak. Jika terdapat tanggalnya sudah kadaluarsa, tidak boleh digunakan. Nah, kedua, buka kemasan kondom dengan hati-hati agar kondom tidak robek. Kondom rentan untuk robek jika terkena benda tajam, misalnya seperti kuku, perhiasan. Selanjutnya, jika kondom digunakan, pasangkan pelumas pada kondom tersebut. Pasang kondom pada penis yang ereksi, sisanya sekitar 1 cm pada ujung kondom yang tidak memiliki penampung sperma. Selanjutnya, tekan dengan telunjuk dan ibu jari untuk mengeluarkan udara yang terperangkap dalam kondom. Gulung kondom ke arah penis, pastikan kondom menutupi seluruh penis. Selanjutnya, diafragma. Diafragma adalah alat kontrasepsi. Diafragma ini berbentuk kubah silikon kecil yang lembut dan ditempatkan di dalam vagina untuk menghalangi sperma masuk ke dalam rahim. Diafragma tetap ditempatkan setidaknya 6 jam setelah berhubungan. Setelah 6 jam baru dikeluarkan dan dibersihkan. Penggunaannya dimasukkan di dalam vagina untuk menutupi mulut rahim agar tidak dapat tembus oleh sperma. Digunakan saat sebelum berhubungan, biarkan diafragma di dalam maksimal 24 jam. Efektivitas 94%. Kelebihan dari diafragma ini dapat digunakan beberapa kali secara berulang, serta dapat bertahan hingga 2 tahun jika dirawat dengan tepat. Kekurangan dari diafragma ini menggunakan diafragma membutuhkan latihan dan mengingat waktu yang tepat kapan dimasukkannya. Diafragma bekerja dengan cukup baik jika digunakan dengan benar. Selanjutnya, spon. Alat kontrasepsi yang terbuat dari busa dan mengandung spermisida dan dapat dipakai 24 jam sebelum berhubungan seks. Pertama, pemakaian kontrasepsi spon ini dimasukkan ke dalam vagina sampai ke leher rahim untuk menghalangi sperma bertemu dengan ovum. Untuk wanita yang belum pernah melahirkan 86%, sedangkan wanita yang sudah pernah melahirkan 73%. Untuk efektivitasnya, Mbak. Selanjutnya, kelebihan, tanpa resep dapat bekerja secara efektif, dan kekurangannya bisa sulit untuk dipasang sendiri, tidak melindungi dari IMS atau penyakit menular seksual, dan tidak dapat digunakan selama menstruasi. Selanjutnya, spermisida adalah metode kontrasepsi yang murah dan mengandung bahan kimia yang digunakan untuk membunuh sperma, tidak mempengaruhi hormon dan tidak mengganggu aktivitas seksual lainnya. Spermisida bekerja dengan menghalangi mulut rahim dan memperlambat pergerakan sperma menuju sel telur guna mencegah kehamilan. Spermisida akan meleleh dalam vagina dan spermisida berbentuk lembaran ditempatkan dalam vagina menggunakan tangan. Ada juga yang berbentuk krim. Nah, jenis-jenisnya aerosol, jelly, krim, atau dissolvable film. Kontraindikasi, dermatitis kontak, reaksi alergi, peradangan, dan infeksi vagina
infeksi saluran kemih, serta iritasi rektum. Itu bisa menyebabkan beberapa masalah seperti itu. Efektivitas sekitar 70-80%, dapat menjadi 97% jika pasangan memakai alat kontrasepsi lain seperti kondom. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.